Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 9 akan mempresentasikan contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan metode Gauss dan pivoting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hindun Madaniyah dengan NIM akhir 1014 dan rekan-rekan saya. Saya Dia Yumika Permatasari dengan NIM akhir 1069. Saya Nur Aisyah dengan NIM akhir 1079. Baik, selanjutnya akan masuk ke materi yang pertama, contoh soal. Contoh yang pertama dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebuah toko menjual donat yang disimbolkan dengan X1, bolu disimbolkan dengan X2, dan roti goreng disimbolkan dengan X3. Bahan yang dibutuhkan yaitu untuk donat membutuhkan 2 telur, 2 sendok makan mentega, dan 3 sendok makan gula. Untuk bolu, 4 telur, 5 sendok makan mentega, dan 6 sendok makan gula. Yang terakhir yaitu roti goreng membutuhkan 1 telur, 2 sendok makan mentega, dan 4 sendok makan gula. Pada hari itu digunakan 8 telur, 18 sendok mentega, dan 11 sendok makan gula. Pertanyaannya yaitu tentukan X1, X2, X3 dengan eliminasi Gauss dan pivoting. Nah, dari permasalahan di awal bisa dituliskan dalam bentuk persamaan linear dan juga persamaan seperti ini. Untuk langkah pertama yaitu buat pivot pertama menjadi 1. Jadi yang ini pada baris pertama ini kita ubah menjadi awalan 1. Rumusnya yaitu di mana B1 dengan rumus setengah bagi B1. Setengah bagi 2 sama dengan 1, setengah bagi 2 sama dengan 1, 3 bagi setengah sama dengan 3 per 2. Untuk konstantanya yaitu 8 dibagi setengah sama dengan 4. Untuk langkah pertama, ini hasilnya. Untuk langkah kedua yaitu nolkan entry di bawah pivot kolom 1. Yaitu berarti baris kedua dan baris ketiga. Untuk baris kedua, rumusnya yaitu baris kedua dikurangi 4 dikali baris pertama. Baris kedua yaitu 4. 4 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 5. 4 kurangi 5 sama dengan 4 kurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya 5 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 5 kurangi 4 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu 6 dikurangi 4 dikali 3 per 2 sama dengan 0. Dan untuk konstantanya yaitu 18 dikurangi 4 kali 4 sama dengan 18 kurangi 16 sama dengan 2. Ini merupakan hasil dari baris kedua. Dari 4, 5, 6, 18 menjadi 0, 1, 0, 2. Selanjutnya untuk baris ketiga yaitu baris ketiga dikurangi baris 1. Baris ketiga yaitu 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 3 per 2 sama dengan 5 per 2. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Ini merupakan hasil entry di bawah pivot kolom 1. Untuk langkah nomor 2. Selanjutnya yaitu langkah nomor 3, nolkan entry di bawah pivot kolom 2. Berarti kita mengubah pada baris ketiga. Dengan cara baris ketiga dikurangi baris kedua. Untuk baris ketiga, yaitu 0 kurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 5 per 2 dikurangi 0 sama dengan 5 per 2. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Ini merupakan langkah ketiga. Untuk langkah keempatnya yaitu normalisasi pivot ketiga, yaitu dijadikan 1. Dengan cara baris ketiga ini dibagi 2 per 5. Dikali 2 per 5 B3. Nah, 2 per 5, 2 per 5 dikali 0 sama dengan 0, 2 per 5 dikali 0 sama dengan 0, 2 per 5 dikali 5 per 2 sama dengan 1, 2 per 5 dikali 5 sama dengan 2. Jadi pivot ketiga menjadi 1 ini dan konstantanya menjadi 2. Selanjutnya langkah kelima, nolkan entry di atas pivot ketiga, yaitu hapus pengaruh X3 pada baris lain. Kita mengubah baris pertama berarti. Dengan cara baris ke-1 dikurangi 3 per 2 baris ketiga. Untuk kolom 1 dan kolom 2, barisnya nilainya tetap, jadi hanya digunakan pada kolom ketiga 3 per 2. 3 per 2 dikurangi 3 per 2 dikali 1 sama dengan 0. 4 dikurangi 3 per 2 dikali 2 sama dengan 1. Ini merupakan hasil dari langkah
5. Untuk langkah ke-6 yaitu nolkan entry di atas pivot kedua, hapus pengaruh X2 pada baris lain. Berarti mengubah baris pertama, di mana baris pertama dikurangi baris kedua. 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0, 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Jadi untuk solusi akhirnya yaitu X1-nya min 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2. Untuk pemeriksaan atau substitusi kembali ke persamaan awal bisa digunakan seperti ini. Untuk persamaan 1, 2 dikali X1 sama X1-nya ketemu min 1 ditambah 2 kali X2 ketemu 2, X3-nya dikali X2 sama dengan 3 kali 2 ketemu 8. Sama dengan persamaan 2 dan 3 semua terpenuhi, sama seperti persamaan seperti depan, jadi semua terpenuhi dan solusi benar. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh soal selanjutnya. Sebuah pabrik furnitur memproduksi 3 jenis produk, yaitu meja, lemari, dan kursi. Untuk memproduksi masing-masing produk dibutuhkan jumlah bahan tertentu seperti kayu, besi, dan cat. Dari catatan produksi menunjukkan bahwa untuk membuat 1 lemari dan 9 kursi dibutuhkan biaya bahan sebesar 19 juta rupiah. Untuk membuat 2 meja, 1 lemari, dan 1 kursi dibutuhkan biaya bahan sebesar 12 juta rupiah. Untuk membuat 3 meja, 2 lemari, dan 3 kursi dibutuhkan biaya bahan sebesar 23 juta rupiah. Berikut menentukan biaya bahan untuk membuat masing-masing produk yaitu meja, lemari, dan kursi. Next. Dari soal dapat diketahui dengan memisalkan X1 adalah biaya bahan meja, X2 adalah biaya bahan lemari, X3 adalah biaya bahan kursi dengan biaya dalam juta rupiah. Maka sistem persamaannya diperoleh X2 ditambah X3, 9X3 sama dengan 19. 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 12. 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan 23 atau dalam bentuk matriks A, X sama dengan matriks B. Untuk mempermudah perhitungan, maka sistem persamaan linier diubah ke bentuk matriks Ausmann dengan menyatukan koefisien dari variabel dan konstanta di sisi kanan persamaan dalam satu bentuk tabel. Sehingga matriksnya diperoleh 0, 1, 9, 2, 1, 1, 3, 2, 3 dengan koefisien 19, 12, dan 13. Next. Langkah penyelesaiannya adalah berikut. Langkah pertama adalah pivoting kolom pertama. Karena elemen pertama di baris pertama adalah 0, maka kita tidak bisa langsung menjadikannya pivot. Untuk itu dilakukan pivoting dengan menukar baris B1 dan baris B3. Agar elemen terbesar di kolom pertama berada di atas. Hal ini memastikan proses eliminasi berjalan stabil sehingga matriksnya diperoleh 3, 2, 3, 2, 1, 1, 0, 1, 9 dengan koefisien 23, 12, dan 19. Langkah kedua adalah eliminasi kolom 1. Setelah pivoting, dilakukan eliminasi ke bawah pada kolom pertama. Tujuannya adalah membuat elemen di bawah pivot menjadi 0, sehingga baris pertama hanya mengandung variabel utama menjadi acuan untuk langkah berikutnya. Eliminasi dilakukan pada baris B2 dengan menguranginya dengan 2/3 dikali B1, sehingga baris B2-nya diperoleh 0, min 1/3, min 1, dengan koefisien min 10/3. Next. Langkah ketiga adalah pivoting kolom kedua. Elemen pivot awal nilainya kecil. Agar lebih stabil, dilakukan pivoting kembali dengan menukar baris B2 dan baris B3, sehingga elemen terbesar di kolom tersebut menjadi pivot. Hal ini menjaga hasil perhitungan lebih akurat, sehingga matriksnya diperoleh 3, 2,
3, 0, 1, 9, 0 minus 1 per 3 minus 1 dengan koefisien 23, 19, min 10 per 3. Langkah keempat yaitu eliminasi kolom kedua. Setelah pivoting, selanjutnya eliminasi untuk membuat elemen di bawah pivot pada kolom kedua menjadi 0, yaitu dengan cara pada baris ketiga ditambah 1 per 3 baris kedua, sehingga diperoleh 0, 0, 2, 3. Diperoleh matriks segitiga atas, yaitu 3, matriks 3, 2, 3, 0, 1, 9, 0, 0, 2 dengan koefisien 23, 19, dan 3. Next, karena matriks segitiga atasnya sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah substitusi mundur. Substitusi mundur, hal ini dilakukan untuk mencari nilai variabel dari baris paling bawah, yaitu dari baris 3 diperoleh 2x3 sama dengan 3, sehingga diperoleh x3-nya adalah 1,5. Selanjutnya dari baris 2, yaitu x2 ditambah 9, x3 sama dengan 19, dengan memasukkan x3-nya adalah 1,5, sehingga diperoleh x2-nya adalah 5,5. Dari baris pertama diperoleh 3x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 23, dengan memasukkan x3 dan x2-nya, sehingga diperoleh x1-nya adalah 2,5. Sehingga hasil akhirnya diperoleh x1 adalah 2,5, x2 adalah 5,5, dan x3 adalah 1,5. Sehingga dapat disimpulkan biaya bahan untuk membuat masing-masing produksi adalah sebagai berikut, yaitu biaya bahan meja adalah 2,5 juta rupiah, biaya bahan lemari adalah 5,5 juta rupiah, dan biaya bahan kursi adalah 1,5 juta rupiah. Sekian dari contoh kedua. Untuk contoh permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan dalam sebuah catering menerima pesanan 3 jenis menu, yaitu nasi box yang dimisalkan sebagai X, mie box sebagai Y, dan ST sebagai Z, dengan total pesanan yaitu 60 porsi. Dan total uang yang diterima yaitu 230.000 dalam satuan ribu rupiah, di mana harga tiap nasi box yaitu 5.000 rupiah, mie box 3.000 rupiah, dan ST 2.000 rupiah. Dan total kalori dari semua pesanan yaitu 140.000 kalori, di mana tiap nasi box terdapat 3.000 kalori per porsi, dan dalam mie box 2.000 kalori per porsi, dan ST 1.000 kalori per porsi. Tentukan jumlah masing-masing menu yang dipesan. Kita akan menyelesaikan permasalahan catering tersebut dengan metode Gauss dengan pivoting. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan persamaannya, persamaan awal, di mana tadi untuk total pesanannya yaitu 60 porsi, sehingga persamaannya X plus Y plus Z sama dengan 60. Dan untuk persamaan kedua, tadi untuk harga per porsinya yaitu 5X, ini sebagai nasi box yaitu 5.000 per porsi, plus 3Y yaitu mie box 3.000 per porsi, plus 2Z untuk es teh 2.000 per porsi, sama dengan 230.000 untuk total uang yang diterima tadi. Sehingga persamaan kedua didapatkan 5X plus 3Y plus 2Z sama dengan 230. Dan untuk persamaan yang ketiga dari total kalori tadi yaitu 3X plus 2Y plus Z sama dengan 140. Untuk langkah yang pertama yaitu membentuk matriks dari persamaan awal, sehingga untuk matriksnya yang AX plus Y plus Z 1, 1, 1, 5X plus 3Y plus 2Z yaitu 5, 3, 2, 3X plus 2Y plus Z yaitu 3, 2, 1 sebagai X1, X2, dan X3 sama dengan nilai B-nya 60, 230, dan 140, sehingga bentuk matriksnya seperti ini. Untuk langkah yang kedua yaitu pivot pertama pada kolom pertama. Nilai terbesar kolom pertama sama dengan 5 pada baris kedua. Sehingga dilakukan untuk langkah pertama yaitu menukar baris pertama dengan baris kedua. Sehingga hasilnya seperti ini. Di mana untuk baris pertama 11160 dan baris kedua 532 230, sehingga ditukar
Jadi untuk baris pertama berubah menjadi 5, 3, 2, 230 dan baris kedua 1, 1, 1, 60. Untuk baris ketiga tetap. Dan langkah yang ketiga yaitu eliminasi kolom 1, di mana kita untuk baris kedua ini dikurangi dari 0,2 dikali baris pertama, yaitu 5 dikali 0,2 hasilnya 1, maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Hasilnya pada baris kedua. Dan ini untuk 0,2 dikali baris pertama yaitu 3, yaitu 0,6. Maka 1 dikurangi 0,6 hasilnya 0,4. Dan untuk yang ini yaitu 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. Maka 1 dikurangi 0,4 hasilnya 0,6. Untuk yang terakhir 0,2 dikali baris pertama 230 yaitu 46, maka 60 dikurangi 46 hasilnya 14. Jadi untuk baris kedua sudah ditemukan melalui eliminasi ini seperti ini. Dan yang kedua yaitu untuk baris ketiga, di mana dikurangi dari 0,6 dikali baris pertama. Maka baris pertama dikalikan 0,6 terlebih dahulu, 5 dikali 0,6, maka hasilnya 3. Sehingga untuk baris ketiga, 3 dikurangi 3, maka hasilnya 0. Dan untuk selanjutnya, 0,6 dikali 3, maka hasilnya 1,8. Sehingga 2 dikurangi 1,8 hasilnya 0,2. Dan selanjutnya untuk 0,6 dikali 2 maka hasilnya 1,2. Sehingga 1 dikurangi 1,2 yaitu min 0,2. Dan yang terakhir 230 dikali 0,6. Dan dari hasil itu 140 dikurangi dari hasil tersebut yaitu 138, maka hasilnya 2. Dan ini adalah hasil dari eliminasi kolom pertama yang dilakukan dengan mengeliminasi baris kedua dan baris ketiga dengan 0,2 dikali baris 1 dan yang untuk baris ketiga 0,6 dikali baris 1. Untuk angka yang keempat yaitu pivot kedua pada kolom kedua. Dari hasil akhir eliminasi tadi, kita lakukan untuk baris ketiga, di mana dikurangi 0,5 dikali baris kedua. Sehingga baris ketiga dikurangi untuk baris kedua 0,5 dikali 0 sama dengan 0. Maka 0 kurangi 0 tetap 0. Dan ini untuk 0,4 dikali 0,5 maka hasilnya 0,2. Di mana 0,2 dikurangi 0,2 hasilnya 0. Dan yang ini untuk 0,5 dikali 0,6 maka hasilnya 0,3. Di mana sehingga baris ketiga min 0,2 dikurangi 0,3 hasilnya min 0,5. Dan yang terakhir 0,5 dikali 14 maka hasilnya 7 sehingga 2 dikurangi 7 hasilnya yaitu min 5. Untuk sehingga didapatkan matriks seperti ini. Sehingga langkah selanjutnya kita melakukan substitusi mundur untuk baris ketiga yaitu min 0,5Z sama dengan min 5. Sehingga Z min 5 dibagi min 0,5 maka hasilnya 10. Sehingga ditemukan nilai Z yaitu 10. Untuk baris kedua yaitu 0,4Y plus 0,6Z sama dengan 14. Sehingga menjadi 0,4Y plus 6. Karena nilai Z tadi sudah ditemukan 10, maka 0,6 dikali 10 hasilnya 6. Yaitu untuk mencari nilai Y, maka 6 dipindahkan sehingga 14 min 6 hasilnya 8, maka 0,4Y sama dengan 8. Untuk mencari Y maka 8 dibagi 0,4 sehingga hasilnya 20. Ditemukan untuk nilai Y yaitu 20. Untuk baris pertama yaitu 5X plus 3Y plus 2Z sama dengan 230. Sehingga 5X plus 60 ditemukan karena tadi nilai Y ditemukan yaitu 20. Maka 3 dikali 20 sama dengan 60 plus 20.
dari 2Z. Z ditemukan 10, maka 2 kali 10 yaitu 20. 60 tambah 20, 80. Kita pindah, maka 230 min 80 yaitu 150. Maka 5X sama dengan 150. Sehingga mencari nilai X yaitu 150 dibagi 5, maka hasilnya 30. Jadi kita temukan untuk nilai Z sama dengan 10, Y sama dengan 20, dan X sama dengan 30. Jadi selanjutnya untuk hasil akhirnya dari langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya ditemukan nilai X sama dengan 30 yaitu sebagai nasi box, Y sama dengan 20 yaitu mie box, Z sama dengan 10 yaitu ST. Untuk membuktikan dari hasil akhir ini, kita cek kembali pada ketiga persamaan awal tadi. Yang pertama, persamaan X plus Y plus Z sama dengan 30, plus 20 plus 10 sama dengan 60. Maka terbukti sebanyak 60 porsi, di mana 30 nasi box, 20 mie box, dan 10 ST. Untuk persamaan kedua, tadi yaitu 5X plus 3Y plus 2Z sama dengan 230. Kita buktikan, maka 5 dikali X 30, 5 kali 30, dan 3 dikali Y 20, 3 kali 20, dan Z 10, 2 kali 10. Maka 5 kali 30 ini 150, plus 3 kali 20, 60, maka 210, ditambah 20 dari hasil ini, yaitu 230. Maka terbukti untuk persamaan kedua. Dan persamaan terakhir, yaitu 3X plus 2Y plus Z sama dengan 140. Dimana tadi nilai X 30, maka 3 dikali 30, 90, ditambah 2 kali 20, 40, maka hasilnya ini 130, ditambah nilai Z 10, yaitu maka totalnya 140. Maka dari hasil akhir ini terbukti benar untuk pengecekan pada persamaan awal tadi. Jadi untuk permasalahan masalah catering tadi, kita dapat menyelesaikan dengan metode Gauss dengan pivoting. Sekian dari tim kami mengenai pemaparan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan penyelesaian menggunakan metode Gauss dengan pivoting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.